Diana mengemas barangnya cepat, melihat matahari yang semakin meninggi dan mobil yang sudah terparkir rapi di depan asrama. "Diana, cepetan, udah ditunggu, mobilnya sudah datang tuh," kata Nina kesal. Dia pun tak kalah kesalnya. Keberangkatan yang dijanjikan besok mendadak dimajukan tanpa sepengetahuannya. Diana memasukkan helai baju terakhirnya, sebelum akhirnya menutup resleting tas, lalu menentengnya menuju ke mobil. Sesudah menaruh tas di bagasi mobil, Diana kembali masuk ke ruang tamu, menunggu Suster Mary datang. Saat Suster Mary datang, Diana, Nina, dan Susan mendekat. Tak banyak yang Suster Mary katakan, hanya 2 kalimat. "Kalian datang sebagai tamu, pastikan attitude dan tata krama dijunjung tinggi, yang sopan. Di sana, desa terpencil, jangan samakan dengan Jakarta. Di sana segala sesuatu lebih sensitif, yang hati-hati." 2 wejangan dari Suster Mary masih terdengar segar. Saat sopir mulai menjalankan mobilnya menjauhi asrama, sebenarnya jika bisa memilih, Diana lebih suka ditugaskan di desa. Tempatnya ditugaskan tahun kemarin. Selain desanya yang padat penduduk, sinyal dan listrik juga lancar. Begitupun saat membutuhkan barang. Katanya desa yang akan kita datangi itu berbau mistis," kata Nina sambil memegang bahunya. "Bukan lagi, bahkan julukan untuk desa itu pun desa tak kasat mata. Barang siapa berniat jahat sama warga desa itu nggak akan kelihatan. Dan barang siapa yang tetap nekat ke sana dengan niat jahat, nggak akan bisa pulang, disesatin di hutan itu dan hilang." Nina yang mendengar perkataan Susan menyiratkan ekspresi takutnya dengan kening yang berkerut. Sedangkan Diana sedari tadi hanya diam. Wajahnya terus mengamati sepanjang jalan yang mulai menjauh dari kota Jakarta. Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang, sekitar 2 hari 2 malam. Itu pun jika tidak macet dan berjalan sesuai rencana. Siang berganti malam membuat mereka berhenti sejenak pada sebuah penginapan. Penginapannya tua. Dari luar, terlihat mengerikan, namun nyaman. Mengingat satu kamar hanya diisi berdua, akhirnya Diana mengalah. "Ya udah, gak apa-apa. Kalian tidur berdua saja. Aku sendiri," kata Diana. Nina dan Susan mengangguk paham, lalu masuk ke kamar sebelah. Begitupun Diana. Diana merebahkan dirinya di kasur. Setelah membersihkan diri, kembali teringat malam sebelum keberangkatannya. Diana merogoh sebuah kotak kayu yang bertuliskan aksara Jawa. Kotak yang diberikan Suster Mary kepadanya. "Ini untuk berjaga-jaga," katanya. Sebagai seseorang yang tidak percaya hal mistis, kotak itu dimasukkannya lagi ke dalam tas. Tanpa pernah dibuka. Dari awal Suster Mary memberikan pada Diana pun, Diana sama sekali tidak tertarik. Baginya sesuatu seperti jimat, bukannya melindungi, tapi malah mengundang. Namun tetap dibawanya kotak itu, hanya supaya Suster Mary tidak tersinggung. Ada satu hal yang membuat Diana tak suka kepada Suster Mary. Sikapnya yang dingin, seperti tidak memiliki ekspresi. Juga sikap Suster Mary yang tidak suka dibantah. Namun apa jadinya jika tidak ada Suster Mary? Diana yang seorang yatim piatu tak mungkin bisa menjadi bidan. Begitupun dengan Susan dan Diana tidak akan bisa menjadi ahli gizi dan seorang perawat. Diana, Susan, dan Nina adalah anak dari panti asuhan berbeda. Mereka dipilih, dididik, dan diasuh untuk mengabdikan diri kepada rumah sakit tertua di Jakarta. Itulah alasannya, mau mereka ditugaskan di pinggir jurang sekalipun, mereka tidak akan bisa menolak. Di keesokan paginya, Diana, Susan, dan Nina kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Di sepanjang jalan pun tidak ada kios ataupun toko. Yang terdapat di sepanjang jalan hanyalah pohon besar yang menjulang tinggi dan rantingnya menutup pandangan saat orang menengadah ke langit, membuat hari yang masih sore terlihat lebih gelap. Jalan yang tadinya mulus berganti dengan jalan berbatu. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 19.14. Pada jam 8, mobil berhenti di suatu rumah kayu. "Neng, semua tidur di sini malam ini. Besok, baru Neng semua diantar untuk masuk ke desa itu,"
Desanya ada di balik bukit itu. Diana memandang arah tangan Mang Yayan yang menunjuk pada sebuah bukit. Itu mah gunung atuh Mang, kata Susan. Mau itu gunung atau bukit, yang pasti desanya ada di baliknya Neng. Istirahat yang cukup, besok pagi-pagi buta Neng semuanya diantar ke sana, biar sampai sana nggak kemalaman, kata Mang Yayan dengan mimik muka serius. Emangnya kalau kemalaman kenapa Mang? Tanya Susan penasaran. Mang Yayan mengernyitkan dahi sebelum akhirnya menjawab. Kalau kemalaman desanya gak kelihatan, kata Mang Yayan setengah melotot. Kan pakai senter Mang, kata Diana acuh. Mang Yayan hanya menggelengkan kepala menanggapi perkataan Diana. Neng, jangan kebanyakan ngelamun, kata Mang Yayan menyentuh bahu Nina. Diana baru sadar jika sedari tadi Nina hanya diam tak bersuara. Iya Mang, kata Nina pelan. Kamu kenapa nak? Gak enak badan? Tanya Susan khawatir. Iya, rasanya aku masuk angin San, kata Nina sembari memegang perutnya. Ya udah, ayo masuk, istirahat. Kita masuk dulu ya Mang, kata Diana. Iya, mangga, kata Mang Yayan. Setelah menurunkan semua barang, Mang Yayan pamit, meninggalkan Diana, Nina, dan Susan di ambang pintu rumah. Diana mengetuk pintu beberapa kali, sampai akhirnya pintu terbuka, menampakkan seseorang perempuan parubaya. Perempuan itu bertubuh ringkih, dengan rambut disanggul dan mengenakan kebaya. Mangga Neng, kata perempuan itu halus, membawa Diana dan yang lainnya pada tikar yang di tengahnya sudah terdapat 4 teh panas. Setelah duduk, Diana memberanikan diri bertanya. Abis ada tamu Bu? Tanya Diana. Kalian tamunya, kata perempuan itu. Diana mengernyitkan dahinya. Kok pas sekali tehnya sudah disediakan, kata Diana melihat teh yang masih mengepul. Perempuan itu tersenyum simpul, namun tak ada kerut di sudut matanya. Matanya pun kosong. Saya sudah tahu kapan kalian akan datang. Saya juga tahu kalau teman kalian ini sedang gak enak badan, katanya masih dengan senyum itu. Nama saya Lasmini, kata perempuan itu. Kerut masih jelas di dahi Diana, namun disingkirkannya setumpuk tanya di kepalanya. Saya Diana, ini Susan, dan yang gak enak badan itu namanya Nina Nek. Lasmini mengangguk. Diminum, mumpung masih panas nak, kata perempuan itu lagi. Susan menatap Diana, mungkin sama bingungnya dengan Diana, namun karena tak enak hati, Diana mengambil teh itu lalu meminumnya, diikuti dengan Susan lalu Nina. Tak ada yang aneh dari teh itu, sama saja dengan teh-teh yang lain. Setelah meneguk teh, Diana dan yang lainnya diantar ke tempat tidur. Mbak Diana, panggil Lasmini. Iya Nek, kata Diana. Saya cuman mau pesan, waktu besok kalian di hutan, jika ada yang memanggil, jangan pernah dijawab, kata Lasmini. Maksudnya gimana Bu? Bukannya menjawab. Setelah mengatakan hal itu, Lasmini pergi begitu saja. Diana yang tadinya hanya bertanya, kini menjadi semakin penasaran. Dari tragedi teh, lalu jangan menjawab saat dipanggil, walau difikirkan berkali-kali, maksud dari perkataan Lasmini itu masih sukar dimengerti oleh Diana. Ayam berkokok, bising sekali. Diana mengucek matanya agar lekas terjaga. Dibangunkannya juga Susan yang memunggungi Diana. San, bangun San, ucap Diana. Susan mengerjap-erjap matanya. Nina mana? Tanya Diana. Loh, tidurnya kan di sebelah kamu, kata Susan parau. Terus di mana? Di kamar cuma kita berdua loh, kata Diana bingung. Alah, palingan pipis, jawab Susan. Nina itu penakut, gak mungkin pipis tanpa salah satu di antara kita. Tahu dia juga bukan bocah lagi, jawab Susan kembali. Diana bangun dari tempat tidur. Perasaan tadi ayam sudah berkokok, tapi masih gelap. Diana menuju ruangan dengan tungku yang menyala, sedangkan Nina duduk di depan seperti sedang menghangatkan diri. Gimana Nduk? Gimana rasanya pulang?
kata Lasmini. Diana mengernyitkan dahi, tak mengerti apa yang dikatakan Nina. Kamu ngomong apaan sih, Nak? Kata Diana. Neng. Diana memandang ke arah suara. Sampai saat Diana kembali memandang ke arah Tungku. Semua ini gara-gara kamu. Mati kamu, Sumiati. Diana berlari berbarengan dengan pintu yang sudah dibuka oleh Susan. Kepala desa dan Susan memandang Diana dengan tatapan bingung. Nafas Diana masih memburu. Masih terdengar samar-samar yang diucapkan entah oleh siapa. Kenapa, Neng? Tanya kepala desa bingung. Iya, kamu kenapa? Bukannya tadi lagi nyari Nina? Diana tak menjawab, tak percaya dengan apa yang dia alami barusan. Maaf, saya potong sebentar. Tadi saya nemuin cewek pakai baju tidur warna pink, lagi jalan. Ditanyain gak jawab, kata Pak Kades. Loh, dia rambutnya panjang lurus gak, Pak? Tanya Susan khawatir. Gak tahu pastinya, Neng. Mari ke rumah warga yang nemuin, ajak Pak Kades. Nina di dapur, tapi dia aneh-aneh, kata Diana memegang lehernya. Aneh gimana maksud kamu? Tanya Susan bingung. Dia ngomong yang aku gak ngerti, kata Diana ngeri. Mari kita coba lihat, kata Pak Kades beranjak dari tempat duduk. Setelah dicek, tak ada siapapun di dapur. Tadi dia di sini, Pak, kata Diana meyakinkan. Sudah, mari kita cek ke rumah warga. Siapa tahu yang ditemukan tadi teman kalian, ucap Pak Kades. Akhirnya, Susan dan Nina setuju dan mengikuti Pak Kades ke warga yang dimaksud. Diana dan Susan bergegas mengikuti Pak Kades. Matahari sudah nampak saat mereka sampai di rumah warga. Mana perempuan yang kamu temukan tadi? Tanya Pak Kades. Tanpa banyak pertanyaan, lelaki tua itu masuk ke dalam, dan setelah beberapa saat, dibawanya perempuan dengan tatapan kosong. Nak, kata Susan sembari mendekat. Temanmu ini, saya temukan jalan dengan kaki telanjang. Pas saya tanya, juga tidak ada jawabnya. Diana menatap Nina dengan tatapan ngeri. Masih teringat jelas kengerian tadi. Lalu gimana, Pak? Kita harus sampai di desa sebelum pagi. Kalau bisa ditunda, bagus. Tapi bagaimana cara menunda? Sedangkan sinyal saja tidak ada, kata Susan. Jelas tidak bisa ditunda. Saya saja untuk meyakinkan warga sudah susah. Bagaimana kalau sampai ditunda? Kata Pak Kades. Susah gimana, Pak? Tanya Diana. Mereka lebih percaya sama dukun daripada dengan tenaga medis, jawab Pak Kades. Mending jenengan bawa saja ke Nodo. Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat. Matahari semakin tinggi, Pak Kades. Bahaya buat mereka kalau sampai kemalaman, kata lelaki tua itu khawatir. Baik, begini saja. Kita ke Pak Nodo. Kita tanya bagaimana baiknya, kata Pak Kades. Siapa Pak Nodo? Tanya Susan. Sudah, kalian ikut saja. Susah menjelaskan pada kalian yang tidak percaya, jawab Pak Kades. Menurut Susan, Diana pun sama. Tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dirangkulnya Nina untuk menemui orang tersebut. Diana mengernyutkan keningnya saat Pak Kades keluar dari jalan setapak, menembus rerumputan yang tingginya sampai ke dada. Di, kok nggak lewat jalan setapak? Tanya Susan. Mungkin jalan pintas kali, jawab Diana mencoba berpikir jernih. Diana memandang lelaki tua yang merangkul Nina. Tatapannya bertemu dengan tatapan Nina yang sedari tadi melihat ke arahnya sembari menyeringai. San, apa bener Nina dari tadi ngeliatin aku? Tanya Diana merinding. Enggak kok, kata Susan melihat ke arah Nina. Tapi dia lagi ngeliatin aku, San, kata Diana memandang ke arah Nina. Susan tak menanggapi Diana, tetap fokus ke punggung Pak Kades agar tidak ketinggalan melihat rumput semakin panjang. Pak Kades berhenti pada rumah panggung dari kayu. Rumahnya benar-benar terpencil, sama sekali tak ada tetangga, dan di sekelilingnya ditumbuhi bambu kuning
dengan pohon beringin tepat di belakang rumah itu. Astaga, kata Diana memikirkan siapa gerangan orang yang mau tinggal di rumah itu. Daripada rumah itu lebih baik terlihat seperti sarang setan. Pak Ndoho, teriak Pak Kades dari bawah rumah. Suara derit pintu membuat semua mata terfokus pada rumah tersebut. Dari dalam kamar, seseorang dengan baju serba hitam dengan udang di kepalanya. Erat wajahnya seperti terkejut saat melihat ke arah Diana. Namun segera disingkirkannya raut wajah tersebut. "Ada apa?" kata lelaki tua itu. "Tolong perempuan itu, dia linglung, saya nggak bisa nangani," kata Pak Kades. Pak Ndoho manggut-manggut mengamati Nina sebelum akhirnya menyuruh masuk. Dari dalam saja, bau dupa sudah sangat menyengat, mengingatkan Diana pada bau kamar Suster Mary. "Silahkan duduk," kata lelaki tua itu. Semua menurut, duduk bersila berhadap-hadapan dengan Pak Ndoho. Namun ada hal yang membuat Diana sedari tadi risih. Perasaan yang linglung itu Nina, namun sedari tadi tatapan Pak Ndoho berfokus kepada Diana. "Gimana Sum, rasanya pulang?" kata Pak Ndoho. "Maksudnya gimana ya Pak? Saya Diana," ucap Diana. Pak Ndoho menatap Diana lekat, namun tak melanjutkan kata-katanya. "Ndoho, jangan bertele-tele. Anak-anak harus sudah sampai ke desa sebelum malam," kata Pak Kades. "Anak perempuan ini cuma wadah. Badannya lemah, jadi gampang buat dimasukin. Kalian sudah ketemu Lasmini," kata lelaki itu. Sudah Pak," kata Susan. Pak Kades dan lelaki tua itu menatap kaget ke arah Susan yang menjawab tanpa beban. "Lasmini?" tanya Pak Kades ke Pak Ndoho. "Sepertinya dia datang untuk memperingatkan, seperti 20 tahun silam," kata Pak Ndoho menatap Pak Kades dengan tatapan penuh arti. "Bohong kamu," kata Pak Kades dengan tatapan tak percaya. "Anak itu pulang Kades, kembali kejadian 20 tahun silam. Anak linglung itu hanya wadah. Semua akan terjadi kembali," kata Mbak Do dengan wajah prihatin. Diana tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan. Susan pun sama. Yang bisa Diana tangkap adalah pernah ada kejadian besar 20 tahun yang lalu dan ada hubungannya dengan Lasmini. Mau tidak mau, anak ini harus ke sana, kata Pak Kades mantap. Kades, nggak berubah, kata Pak Ndoho. Namun paham dengan perintah Pak Kades, Pak Ndoho menyuruh lelaki tua itu untuk mendekatkan Nina. Dipegangnya kepala Nina dengan bibir yang terus bergerak seperti tengah melafalkan mantra. Asuk, anak kiri, mau main apa sama aku, hah? Nina meracau dengan intonasi tinggi, namun bahasanya sama sekali tidak mengerti oleh Diana. Keluar dari anak ini gak salah. Jika datang bagianmu, saya tidak akan ikut campur, kata Ndoho dengan tegas. Saya pegang kata-katamu. Setelah beberapa percakapan, akhirnya Nina lunglai. Entah apa yang sudah terjadi padanya, semuanya di luar nalar. Kenapa? Khawatir sama temanmu? Tanya Pak Ndoho tajam kepada Diana. Dia kan teman saya, Pak. Wajar jika saya khawatir, jawab Diana bingung. Yang harus kamu khawatirkan itu diri kamu sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, satu desa gak ada yang bisa bantu, kata Ndoho. Diana mengernyitkan dahinya, bingung dengan yang barusan Pak Ndoho katakan. Begini saja, anak berdua itu disuruh pulang. Bocah itu di sini saja. Bocah itu tak antarkan saya pagi-pagi, kata Ndoho mencari jalan tengah. Pak Kades seperti menimang-nimang usulan yang diajukan Ndoho. Gak apa-apa, Pak. Besok kita cuman pengenalan proker kita. Jadi gak masalah jika Nina menyusul. Yang penting ada saya dan Diana untuk mewakilkan, kata Susan. Setelah mendengar pernyataan Susan, akhirnya Pak Kades pun setuju. Mereka semua berpamitan meninggalkan Nina di rumah Ndoho. Pak, sebenarnya siapa Lasmini? Tanya Diana setelah jauh dari rumah. Saya tidak bisa menjelaskan. Hanya saja,
Seharusnya kamu tidak pernah bertemu dia, dan saya berharap itu terjadi. Sayangnya, dia menemuimu, dan saya tidak bisa berbuat banyak-banyak, kata Pak Kades dengan tatapan datar. Maksudnya apa, Pak? Tanya Diana. Nanti, sesampainya di rumah, langsung kemasi barang kalian, dan langsung berangkat saat semua siap. Nanti, akan ada 2 orang yang mengantar kalian. Jangan bertele-tele jika tidak mau kemalaman, kata Pak Kades. Entah mengapa, semenjak kedatangan untuk menemui Pak Doho, Pak Kades mendadak dingin, sangat dingin. Bahkan pertanyaan Diana pun sengaja dihindari. Diana dan Susan sudah siap dengan carrier yang mereka sandarkan pada kursi depan rumah. Saat 2 orang laki-laki seusia mereka dan laki-laki tua yang tadi mengantar mereka sampai di teras dengan didampingi Pak Kades, tatapannya lebih bersahabat ketimbang raut wajah Pak Kades dan laki-laki tua yang sedari tadi muram. Ayo Mbak, mari kita antar. Saya Dimas. Iya, saya Susan. Ini Diana teman saya, jawab Susan ramah. Pak, maaf, dari tadi kita belum saling kenal. Bapak namanya siapa? Tanya Susan sembari mengulurkan tangan. Saya Usman, jawab lelaki tua menyambut uluran tangan. Ini senter, sudah dipastikan kalian sampai di tengah hutan malam. Jadi jangan sekali-kali kalian memisahkan diri. Jangan aneh-aneh, pantangan yang lain biar Pak Usman yang menjelaskan, kata Pak Kades mengulurkan 2 buah senter. Setelah semua dirasa siap, Diana dan Susan berangkat. Jalan yang mereka perkirakan, jalan setapak, ternyata salah besar. Berkali-kali, Pak Usman menggerakkan celuritnya lincah untuk memangkas setiap rumput yang menjulang tinggi. Gila, ini mah kalau kita ditinggal, kita nggak akan ngerti jalan balik, Dik, kata Susan melihat hutan yang benar-benar seperti tidak pernah dijamah orang. Bagaimana tidak? Pak Usman saja harus membuat jalan, menandakan desa sebelah pun tak pernah ke sana, gumam Susan. Seperti yang sudah diperkirakan mereka, sampai ke tengah hutan dengan keadaan langit sudah gelap. Pak Usman memutuskan untuk istirahat sejenak. Di, kebelet pipis, kata Susan memelas. Gila kamu, keadaan kayak gini masih sempat kebelet pipis, kata Diana kesal. Di, please, bujuk Susan. Ya udah, yuk, ayo, jawab Diana. Setelah diizinkan, akhirnya dengan berat hati, Diana menjauh sedikit dari Pak Usman dan Dimas. Susan masuk ke semak-semak, sedikit menjauh dari Diana. Posisinya yang jongkok membuat badannya membaur dengan rumput. Tak berselang lama, Diana mendengar teriakan dari sekitar posisi Susan pipis. Sontak Diana panik dan masuk di antara semak-semak, mencari sumber suara, takut jika Susan digigit ular. San, teriak Diana sembari mengarahkan senter ke sekitar. Diana, di sini. Diana mengikuti sumber suara yang semakin lama membawanya semakin masuk ke semak-semak. Namun semakin diikuti, suara itu semakin menjauh. Diana, aku di sini, panggil Susan panik melihat Diana yang semakin masuk ke semak-semak. Susan, Diana berbalik dan mendapati lampu senter yang mengarah ke arahnya. Gak mungkin, aku sudah sejauh ini. Kalau Susan di sana, terus yang manggil siapa? Ucap Diana di dalam hati. Sum, bagaimana rasanya pulang? Jantung Diana berdegup kencang, mendapati suara yang begitu dekat, tepat di telinganya. Nafasnya memburu. Untuk beberapa saat, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Diana, teriak Susan. Teriakan itu membuat Diana tersadar. Kembali lagi diingatan Diana pesan Lasmini kepadanya. Kalau ada yang memanggil, jangan menjawab, pesan Lasmini. Diana tak menghiraukan suara itu, walau ketakutannya sangat nyata. Mencoba fokus kepada arah sinar senter milik Susan. Takut ya? Suara anak kecil seperti tepat di bawahnya. Sum. Suara besar tepat di telinga kanannya. Suara demi suara membuat Diana ingin menangis saat itu juga. Karena bukan hanya satu, melainkan banyak sekali suara di sekitarnya yang membuatnya bergidik ngeri. Namun sekuat tenaga tak dihiraukan.
Saat sinar senter itu sudah semakin dekat, sebuah tangan menarik pundaknya. "Hampir tiba giliranmu." Suara terakhir membuat Diana menepiskan tangan itu dari lengannya. Setelahnya, sekuat tenaga, ia lari sampai pada lampu senter dan terduduk lemas. Diana, panggil Susan sembari mengguncang-guncangkan badan Diana. Diana mendengar panggilan Susan, namun semua badannya masih bergetar dan mulutnya terlalu kaku untuk sekedar menjawab. "Ceroboh, sudah dibilangin jangan jauh-jauh, malah sampai ke pelosok," kata Pak Usman dengan intonasi tinggi. "Maaf Pak, tapi saya nggak paham Pak Usman bilang apa," kata Susan menunduk. "Apa sih Pak? Orang ketakutan kok malah dibentak," jawab Dimas sembari membantu Diana berdiri. "Kita lanjutkan perjalanan. Jangan ada lagi yang mau pipis dan sebagainya. Kalau kalian bergegas sebelum tengah malam, kita sudah bisa sampai di sana," kata Pak Usman enggan mengulang kata-katanya. Bergegas mendahului Susan dan Dimas yang membopong Diana. Dan benar saja, sebelum tengah malam, walau berjalan pelan, Susan, Diana, dan yang lain sudah sampai di gerbang desa dengan selamat. Desa Rawateluh tertulis di gapura bagian depan. Diana berjalan paling akhir saat memasuki desa tersebut, mengumpulkan hal-hal yang ganjal sepanjang perjalanan ke sini. Semenjak Mang Yayan mengantar mereka ke desa ini, semua seakan menyudutkannya. Lasmini yang memberkatinya, Nina yang mengatakan hal aneh dan menatapnya tajam. Orang-orang yang terus menganggapnya sebagai orang lain dan mendadak dingin setelah mengunjungi Pak Ndoho. "Sum, siapa Sum?" tanya Diana dalam hati. "Kenapa aku yang disuruh hati-hati oleh Pak Ndoho? Kenapa harus aku yang menunggu giliran?" Semua pertanyaan itu berkumpul tak kunjung menemukan jawaban. Mata Susan menyapu sepanjang jalan yang gelap, mencoba mengingat setiap jalan yang dilewati. Dibandingkan memikirkan kejadian ganjal, Susan lebih memilih mengamati keadaan. Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di sebuah rumah kayu. Rumahnya sangat besar dan terkesan seperti aula desa, namun terkesan sangat kuno jika dibanding desa-desa yang lain yang Susan dan Diana pernah tinggali. "Dulu, ini rumah sesepuh desa. Setelah orangnya meninggal, ini dijadikan tempat tinggal untuk kamu," kata Usman singkat. "Jadi sempat ada yang datang Pak?" tanya Susan. "Kalian yang pertama," kata Dimas yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Usman. "Tidak penting siapa yang pernah tinggal di sini atau tidak pernah tinggal sekalipun. Selama ada tempat berteduh, saya rasa itu sudah cukup," kata Pak Usman. Susan merasa Pak Usman sedang menyembunyikan sesuatu, namun Susan sendiri enggan menanyakan. "Pesan saya, di sini orangnya sangat tertutup dan sangat sensitif. Mohon untuk menjaga tutur kata dan sopan santun. Dengan begitu, kalian datang dengan selamat, pulang pun utuh," kata Pak Usman. Setelah mengatakan itu, Pak Usman merogoh sesuatu di bawah keset, dan setelah mendapatkannya, Pak Usman bergerak ke arah pintu, dan dipergunakannya barang itu tadi untuk membuka pintu. "Emang gak bahaya Pak, kalau kuncinya ditaruh di bawah keset? Rumah besar ini apa gak takut kemalingan?" tanya Susan penasaran. "Ah, nyuri saja kalau mau. Tapi jangan berharap bisa pulang utuh. Kalau nggak bagian tubuh kalian yang jadi ganti, ya separuh waras kalian yang diambil," kata Usman mencoba menahan tawanya, yang membuat Susan semakin yakin ini bukan saja tidak beres, namun juga membahayakan. Mbak Sus," kata Dimas di belakang Susan, membuat Susan menoleh ke arahnya. "Apa?" tanya Susan dengan suara yang sangat kecil. Dimas tidak menjawab, namun setelah menjajarkan langkah kaki, dia menyelipkan selembar kertas kepada Susan yang langsung digenggam dan dimasukkan ke saku celana. "Jadi, di bawah ini ada aula, dapur terpisah tepat di belakang, dekat dengan kamar mandi, sedang kamar kalian berada di lantai kedua," kata Usman sembari menunjuk ke arah yang dimaksud. "Jadi,
Penjelasan prokes besok di bawah ini, Pak, tanya Susan. Betul, besok kalian bertemu dengan Pak Kades di desa ini. Beliau yang akan menjelaskan lebih banyak, kata Pak Usman. Susan mengangguk paham, dan setelah Pak Usman dan Dimas pamit pulang, Susan dan Diana pun naik ke lantai atas. Mengingat besok, mereka akan menjelaskan proker ke warga desa pagi-pagi sekali. Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanya Diana yang sedari tadi diam. Sudah, kalian fokus saja untuk pengenalan proker besok, jawab Susan sembari menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Suara itu terasa sangat nyaring saat Susan dan Diana menaiki tangga yang terbuat dari kayu. Suaranya terdengar sangat ngilu di telinga, terlebih di rumah ini cuma ada mereka berdua. Sesampainya di atas, San, bukannya di rumah kita cuma berdua? Tanya Diana. Jangan noleh ke belakang, kata Susan dengan nada bergetar. Diana mengangguk paham mengamati setiap kamar. Mata Susan tertuju kepada kamar yang pintunya terbuka. Sekuat tenaga, ia berlari sembari menggandeng tangan Diana, memasuki kamar itu dan menutupnya rapat. Nafas Diana memburu saat dirinya berhasil masuk ke kamar. Gila, kata Susan mengalap keringatnya. Seisi rumah terang, namun suasananya sangat mencekam. Malam berganti pagi, diawali dengan ketukan pintu di lantai bawah, membuat Susan mengernyitkan dahinya, menahan ngilu di sekujur badan akibat tidur dengan posisi duduk menahan pintu. Aduh, tulang rasanya mau keluar dari tempatnya, kata Diana memegang punggung. Belum saja hendak mengeluhkan hal yang sama, Susan lebih dulu meraup sadar. Turun. Hari ini pengenalan proker, kata Susan kalap. Mereka bergegas turun dengan keadaan berantakan. Baju yang sedari malam melekat saja belum lepas dari badan akibat kejadian semalam. Selamat pagi, kata seorang bapak dari ambang pintu. Pagi, Pak. Maaf, kita belum siap-siap. Tapi bukannya nanti acaranya jam 9 pagi. Maaf, ini saja matahari masih malu-malu, kata Susan sungkan. Boleh saya masuk? Saya ingin menjelaskan sedikit, kata bapak itu. Iya Pak, silahkan, kata Susan membuka pintu lebih lebar. Tutup saja pintunya, nanti anginnya masuk. Masih pagi, jadi masih dingin, kata bapak itu dengan senyum ramah. Diana mengamati bapak-bapak itu dengan seksama, seperti pernah melihatnya namun terlihat samar-samar. Susan menutup pintu pelan. Memang benar, udara dari luar sangat dingin. Terlebih matahari saja masih malu-malu menampakkan diri. Perkenalkan, nama saya Bowo. Saya kepala desa di desa Rawatelu ini, kata beliau sembari mengulurkan tangan. Oh iya Pak, saya Susan. Saya Diana, jawab mereka berdua. Langsung saja ke intinya. Saya mau menyampaikan larangan di desa ini. Jadi, tolong disimak, kata Pak Bowo. Yang pertama, semua aktivitas harus selesai sebelum tengah malam. Yang kedua, kalau ada yang manggil dari belakang, jangan pernah dijawab atau menoleh ke belakang. Dan yang terakhir, jangan memindahkan atau menginjak sajen, pamali. Dan yang paling penting, jangan ikut campur urusan warga desa. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mau pamit. Kalian bersegeralah bersiap-siap. Nanti anak saya akan datang membawakan makanan, kata Pak Bowo bangkit dari tempat duduk. Belum sempat Susan menimpali, Pak Bowo mengisyaratkan untuk diam. Bingung juga sebenarnya dengan pembawaan beliau yang terburu-buru. Senyum ramah di awal kedatangannya pun menjadi pandangan seperti orang yang tidak nyaman. Kamu ngerasa nggak, San? Kalau ini nggak wajar, kata Diana frustasi. Terus, kamu mau pulang menembus hutan terus dimakan macan? Atau pulang selamat? Atau mau pulang selamat tapi hilang separuh warasmu? Ingat,
kita udah terlanjur masuk, kata Susan tak kalah frustasi. Diana pun duduk sembari menutup mukanya. Kata-kata Susan memang ada benarnya. Tidak bisa sembarangan keluar dari sini, mengingat jalan yang dilewatinya semalam terlalu susah untuk diingat. Apalagi hal yang ada di dalam hutan itu sendiri. Membayangkannya saja membuatnya merinding. Mandi, kata Susan. Ah? Tanya Diana tak mengerti. Kamu mau ketemu sama warga desa dengan keadaan kucel. Bangun dan mandi. Sana. Habis itu, baru kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan, kata Susan tegas. Diana memandang Susan dengan mengangguk. Mau bagaimanapun juga, mereka adalah pelayan masyarakat. Dalam keadaan apapun, tugas selalu harus diutamakan. Sepertinya itu juga menjadi pengalih fokus sesaat agar tak terus-menerus diliputi rasa takut. Ada sinyal nggak? Tanya Susan sembari mengeringkan rambut. Kamu masih mikir di desa ini ada sinyal? Tanya Diana jengkel. Ya udah, cek datanya. Mana lagi anak Pak Kades yang mau bawa makanan? Kata Susan sembari memegang perutnya. Susan bergerak cepat ke arah pintu, lalu membukanya. Dari ambang pintu, terlihat anak perempuan dengan rambut panjang. Di tangannya, terdapat rantang 4 susun. Kak, ini disuruh bapak, katanya. Disuruh apa, Dek? Tanya Susan bingung. Ini disuruh ngantar makanan, Kak, kata anak itu sembari menunjuk rantang. Ini anak, aku tanya apa, jawabnya apa? Gerutu Susan dalam hati. Makasih, jawab Susan. Akhirnya, saat anak itu menyodorkan rantang, yang dijawab dengan anggukan singkat, lalu berlari pergi begitu saja. Susan berjalan keluar ke ambang pintu. Sekarang, matahari sudah sedikit membuka diri, memperlihatkan desa yang dihibit beberapa gunung. Sampai seseorang yang memandangnya dari balik pohon merenggut fokusnya. Pandangan Susan terfokus pada seseorang yang tadinya dia pikir anak kecil. Pandangan masih saja remang karena rimbun daun yang menghalau cahaya matahari. Nafas Susan memburu mengingat kejadian semalam. Kejadian saat dirinya pipis, dan sesuatu membawa dia masuk jauh ke rimbunnya rumput, lalu kembali dengan banyak mata yang bercahaya membuntutinya. Enggak mungkin sampai sini, kata Susan tak percaya. Kenapa? Tanya Diana, membuat Susan terkaget dan hampir saja menjatuhkan rantang yang sedari tadi dia bawa. Hati-hati dong, katanya lapar, malah mau ditumpahin, umpat Diana. Enggak, ayo masuk, kata Susan terbata-bata. Cukup dirinya saja yang tahu, memberitahu Diana hanya akan membawa perdebatan yang sudah mendingin. Diana membuka rantang makanan tersebut. Terdapat nasi, telur goreng, daging ayam, dan pisang. Bukannya Diana tidak tahu kalau Susan tengah menyembunyikan sesuatu. Toh ekspresi dan hal semalam sudah cukup untuk mengetahui apa yang terjadi. Apa yang kamu lihat? Jangan pernah diceritakan ke aku. Toh yang diincar aku, bukan kamu, kata Diana sembari menyendokkan nasi dan lauk untuk Susan. Diana, kata Susan ingin menyanggah. Jangan disanggah atau menghiburku. Aku sudah cukup lama mengabdi ke rumah sakit sialan itu. Aku dan kamu pun sering datang ke desa, tapi yang seperti ini, bukannya hanya di desa ini, kata Diana dengan emosi yang ditahan. Sebelum datang ke sini, aku dikasih jimat. Kamu? Nina? Enggak kan? Cuman aku? Sudah jelas Suster Mary tahu tempat ini membahayakan. Tapi dia tetap mengirim aku ke sini. Untuk apa? Jelas untuk uang dari pemerintah. Kalau proker jalan, nama rumah sakit, dan uang masuk ke kita. Tinggal nyari gantinya kalau sampai kenapa-napa. Diana merasakan bukan hanya ketakutan, namun amarah dan jengkel menjadi satu, menyeruak di dada hingga menimbulkan sesak. Susan menunduk. Sebenarnya,
sedikit terpengaruh mendengar Suster Mary memberikan jimat, seakan kejadian ini sudah diperkirakan. Makan, makan, kata Diana dingin. Makan selagi sempat, orang sakit gak akan berguna di pelayanan hari ini, kata Diana memasukkan sesuapan nasi tanpa merasakan rasa dari makanan itu sendiri. Diikuti Susan yang memasukkan suapan nasi dengan pandangan kosong. Jam sudah menunjukkan 10 pagi, namun yang datang tak lebih dari 8 orang. Padahal jika ditotal, ada sekitar 50 kepala keluarga. Maaf, Ibu, Bapak, ini yang lain pada kemana? Tanya Susan mencoba ramah. Di sawah, di kebun, di rumah. Di sini yang percaya dokter cuman sedikit. Yang lain kalau sakit ya eyang kakung, kata seorang ibu yang tengah hamil besar. Ush, jaga mulutmu itu, kata lelaki di sebelahnya. Susan mengamati. Sepertinya eyang kakung yang dimaksud itu seperti Pak Doho. Eyang kakung itu siapa ya? Tanya Susan mencoba mengulik. Sesepuh desa ini, kata bapak itu menepuk paha istrinya saat hendak menjawab. Dari sekian orang, baru Pak Sutri ini yang berbicara satu sama lain, tidak menggunakan bahasa daerah. Dan dari pakaiannya, sepertinya mereka orang kota. Baik, langsung kita mulai saja ya Pak, Bu. Nanti bisa minta tolong untuk disebarkan ke yang lain saja, kata Diana mendahului. Perkenalkan, nama saya Diana, saya bidan. Jadi jika ibu-ibu atau istri dan warga yang lain merasakan keluhan seputar kehamilan atau mau konsultasi program kehamilan, segala yang berbau itu bisa langsung konsultasi ke saya ya Bu, Bapak-bapak, kata Diana. Setelah selesai membahas proker, Diana naik ke atas. Di, mau kemana? Tanya Susan. Ini ngambil dompet, jawab Diana. Sesampainya di ambang pintu, beberapa orang menatap Diana dan Susan. Mungkin karena Susan dan Diana masih baru di sini. Diana dan Susan pun masuk, sembari memasang telinga baik-baik. Tatapan dari orang-orang sudah memudar, kembali fokus dengan obrolan masing-masing. Sudah, kemarin ke kampung sebelah, sekarang di desa cuman bisa ternak, gak bisa buat nanam. Sudah 20 tahun berlalu, kesalahan sedikit saja bisa panjang urusannya. Lanjut obrolan itu. Diana mengernyutkan dahinya. Tak satu pun perkataan yang dia mengerti. Ibu mengerti mereka ngomong apa? Tanya Susan. Ya, ngerti dong. Ibu dulu kecil di sini, lalu merantau karena sawah gagal panen terus. Mau dijual juga tanah warisan, pamali. Lalu jadi merantau, jawab Ibu Warung. Dulu sempat ada orang kota datang ke sini, melakukan semacam perjanjian dengan penunggu desa. Syaratnya, bayi yang netonya Selasa Wage, waktu itu hanya ada satu bayi. Orang tuanya dibayar mahal, agar anaknya bisa dijadikan tumbal, uang yang sudah dikasih. Namun ibu dari bayi itu tidak tega. Lalu dibawanya bayi itu ke desa seberang. Lalu ditolong oleh Pak Doho, sesepuh desa seberang. Namun perjanjian dengan penunggu sudah dilakukan. Dan betapa marahnya penunggu itu saat tumbal yang dijanjikan tidak ada. Dan yang terkena imbas adalah desa kami. Hasil panen selalu buruk. Padahal sudah kita usahakan untuk mengganti tumbal itu dengan hewan ternak. Namun tak pernah berhasil, kata ibu itu dengan suara sekecil mungkin. Jadi hal itu Bu, yang membuat tidak ada akses jalan ke desa seberang? Tanya Susan. Benar, saat itu semuanya marah. Walau sebenarnya bukan salah desa seberang, melainkan salah orang kota dan sesepuh desa kami. Namun orang kampung dihasut. Kalau bayi itu jadi ditumbalkan dan tidak dibawa kabur, sudah pasti panen desa kita semakin besar. Toh penunggu desa yang menjaga desa kita sedari dulu. Begitu kata sesepuh desa kami, jawab ibu itu lagi. Lalu kabar bayi dan ibu tersebut bagaimana Bu? Tanya Diana. Itu dipasung warga hingga tewas, sedang suaminya dijadikan ganti tumbal.
Namun bukannya senang, penunggu desa bahkan semakin marah. Anak itu sudah ditandai nasib baik jika anak itu jauh dari desa. Tapi kalau sampai kembali, sudah dipastikan dia tak akan selamat. Kalimat terakhir seperti menusuk jantung Diana. Jika memang benar yang ada di kepalanya, nasib buruk sudah ada padanya. Jangan kamu teruskan cerita itu, Sri. Anak itu tidak perlu tahu, kata laki-laki tua dengan tatapan tajam. Ibu itu kaget, lalu menundukkan kepalanya. Maaf Mbah, Eyang Kakung, kata lelaki tua itu. Maaf Eyang Kakung, jawab ibu itu gemeteran sebelum akhirnya pergi. Susah tahu kan, kamu sudah ditandai. Jadi lebih baik diam, jangan sampai warga desa tahu. Karena kalau mereka tahu, kamu bisa habis. Biadab, kata Diana dingin. Matanya memanas, mengetahui bahwa dia sudah disambut oleh penunggu desa ini. Hal yang dianggap tabu bukan semacam kebetulan karena desa ini angker, tapi karena memang dia sudah ditandai. Lasmini itu bodoh. Kalau saja dia membiarkanmu jadi tumbal, dia tidak akan dipasung sampai mati pelan-pelan. Cukup Mbah, cukup. Anda kelewatan, kata Susan tajam. Lasmini, tanya Diana lebih ke dirinya sendiri. Susan menarik tangan Diana dengan paksa, setelah menyelipkan selembar 50-an di bawah gelas, membawa Diana kembali ke rumah. Langit hampir gelap saat Susan sampai ke rumah. Waktu masuk, Susan mendapati rantang makanan. Berarti tadi anak Pak Kades sudah sempat ke sini. Diana duduk dengan tatapan kosong. San, kalau bayi tumbal itu aku, yang kita lihat di rumah itu ibuku. Brak, pintu terbanting. Kamu jangan ngomong sembarangan. Semakin kamu tahu, mungkin saja semakin cepat penunggu itu datang, jawab Susan dengan suara bergetar. Sebentar lagi gelap, apalagi yang akan terjadi? Tanya Diana pucat. Diana berlari menaiki tangga, meninggalkan Susan yang masih terpaku karena bantingan pintu tadi. Dibongkarnya seisi tas dengan kasar. Ketemu, kata Diana mengalungkan kalung yang sempat diberikan Suster Mary. Di, teriak Susan dari lantai bawah, membuat Diana buru-buru menuruni anak tangga. Namun betapa terkejutnya Diana saat separuh anak tangga dia turuni, terlihat sesosok tinggi besar dengan rambut panjang menjuntai sampai ke tanah. Tangannya mengulur ke kepala Susan, menjambak sebagian rambutnya, lalu mengangkat rambut itu sampai kaki Susan tak menapak ke tanah. Sosok itu menatap Diana dengan matanya yang merah menyala, sedang taringnya keluar dari bibirnya yang berwarna merah darah. Sudah kutunggu 2 tahun lamanya. Setelah kamu datang, kamu main-main dengan Kusum, kata sosok itu. Diana membeku, nafasnya kian memburu melihat sosok itu mulai menjulurkan lidahnya, menjilat seluruh muka Susan, dan setelahnya tertawa nyaring. Sudah, banyak nyawa hilang karenamu. Semakin kamu lari, semakin banyak yang hilang atau mati, kata sosok itu lagi. Di, rintih Susan, mengalihkan pandangan sosok itu. Kenapa nak? Gara-gara temanmu, kamu akan jadi korban selanjutnya. Mati. Siapa saja yang sudah kamu bunuh, iblis? Tanya Diana dengan penuh emosi. Siapa? Semua yang berhubungan denganmu, bahkan temanmu yang dalam perjalanan pun sudah mati. Aku tuntun hingga masuk ke jurang, menjadi satu dengan kaum kami, ucap sosok itu. Biadab, iblis sialan, teriak Susan, membuat sosok itu semakin memelototkan matanya. Yang iblis adalah orang yang membuat perjanjian. Aku hanya mengambil bagian, ucap sosok itu. Siapa? Tanya Diana kalap. Kalung itu, kau pikir itu jimat? Kata Diana lagi. Itu adalah pengikat. Sekali kau pakai, tak akan bisa lepas.
Sejatinya, kamu ditumbalkan untuk menjadi baturku. Salahkan netomu. Betapa kamu sangat digandrungi bangsaku karena netonmu Selasa Wage. Ucap sosok itu lagi. Sialan, iblis kalian semua, teriak Diana frustasi. Rintih Susan yang ikut frustasi. Lepaskan dia. Kalau yang kamu mau aku, cukup bawa aku saja, jawab Diana pasrah. Manusia, kata makhluk itu sembari melepas rambut Susan. Kamu tentu masih ingat petuahnya, kata makhluk itu mendekatkan wajahnya pada Susan. Lari San, lari, teriak Diana. Tanpa harus disuruh 2 kali, Susan berlari sekencang-kencangnya, menembus rimbunan pohon. Tak ada yang gratis. Kalau bukan bagian tubuhmu untuk membayar, sudah bisa dipastikan separuh warasmu akan hilang. Petuah itu terus terngiang seiring langkah kaki melamah. Susan terjatuh, badannya sudah tak kuat berjalan. Dirasakannya tanah basah itu. Dia hanya seorang diri, tanpa tahu di mana jalan yang akan membawanya pulang. San, tolong aku San. Suara itu begitu familiar. Astaga, rasanya memang separuh warasku akan hilang. Bahkan aku bisa mendengar suaramu, nak. Jika memang kamu menjadi kaumnya, seenggaknya biarkan aku hidup, ucap Susan. Gak akan kubiarkan kamu hidup sendirian, teriak suara tepat di telinga Susan. Kamu mati. Kamu harus mati. Batur. Susan memegang kepalanya. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Semuanya seperti sedang menertawainya. Walau hanya suara, semua seakan lebih dekat dari angin. San, kertasan, ucap Diana. Suara itu membuat Susan meraup sadar. Kertas, di rogohnya kertas yang selalu Susan bawa. Dengan jantung yang seakan ingin keluar dari tempatnya, Susan kembali mengamati kertas itu. Gak bisa dibaca. Gelap, kata Susan frustasi. Jangan menoleh ke belakang, kata seseorang dengan lembut. Siapa? Tanya Susan. Lasmini, kertas itu berisi penawaran. Baca dan lakukan penawaran itu. Dengan begitu, warasmu akan tetap utuh. Aku bantu. Ikuti, kata Diana. Susan mengulangi dengan nada bergetar. Lambat laun, satu persatu wujud mulai terlihat. Dari anak kecil berkepala besar, wewe gombel, pocong, kuntilanak, perempuan setengah ular, sosok tinggi yang menjulang melebihi pohon, kakek tua berbahu putih, banyak seseorang berbaju hijau, dan sesosok asap yang membentuk wujud manusia. Dan yang terakhir adalah sosok Nina. Semua wujud terlalu nyata untuk Susan, yang sekalipun tak pernah melihat hal semacam itu. Susan yang kaget terduduk, menangis hingga suaranya habis. Bahkan dia sedari tadi tidak tahu apa yang sudah dia ucapkan. Lambat laun, satu persatu hilang hingga akhirnya gelap. Susan terbangun di pinggir jalan setapak. Ditemukan oleh Dimas yang hendak mencari makanan kambing. Loh, Mbak Susan, teriak Dimas. Susan membuka matanya. Dia selamat. Dan saat Susan hendak mengatakan sesuatu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Yang penting, Mbak selamat, kata Dimas membopong Susan untuk mencari pertolongan. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.